Selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus menunjukkan pelemahan. Pada pembukaan perdagangan Senin pagi 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Mata uang Garuda rupiah takluk terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan rupiah sempat menembus level 16.400 rupiah per dolar Amerika. Tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus menunjukkan pelemahan. Pada pembukaan perdagangan Senin pagi 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Halo semuanya, selamat datang di channel video ini. Saya Hari Dinata dan hari ini kita akan bahas hal yang mungkin sudah sering kita dengar di berita akhir-akhir ini, yaitu mengenai rupiah unlock. Tapi sebenarnya itu apa sih artinya dan kenapa kita harus peduli? Oke, mari kita bahas dari dasar. Waktu orang bilang rupiah unlock, maksudnya adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, biasanya dolar Amerika, mengalami penurunan. Misalnya, jika dahulu 1 dolar itu sama dengan 14.000 rupiah, maka sekarang bisa mencapai 16.000, bahkan bisa lebih. Buat kita yang gajinya dalam rupiah dan tinggal di Indonesia, pasti itu berdampak ke berbagai hal. Di antaranya, yang pertama, harga barang-barang impor naik. Yang kedua, banyak bahan baku yang diimpor dari luar negeri. Dan yang ketiga, harga BBM juga ikut naik. Karena sebagian besar masih banyak yang mengikuti harga dan mata uang luar negeri. Tetapi yang menarik adalah meskipun ini kejadian ekonomi, tetapi reaksi publiknya seringkali emosional. Banyak yang langsung panik, dari tabungan, atau menyalahkan pemerintah. Saya pribadi mengerti akan hal itu karena memang tekanan ekonomi itu bikin kita stres. Tetapi apa cuma pemerintah yang salah? Apa ini murni karena kebijakan dalam negeri? Jawabannya tidak sesederhana itu. Nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, terdapat faktor global kayak suku bunga Fed, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat. Yang kedua, ketegangan geopolitik. Dan yang ketiga, harga komoditas dunia. Jadi, meskipun Indonesia sudah stabil secara makro, tetapi tekanan dari luar tetap dapat membuat rupiah melemah. Akan tetapi, bukan berarti pemerintah tidak punya andil. Kinerja fiskal, utang negara, stabilitas politik, dan kepercayaan investor itu semua berpengaruh. Dan yang paling penting adalah komunikasi ekonomi dari pemimpin negara. Jika pemerintah kelihatan tenang, jujur, dan transparan soal kondisi, biasanya pasar lebih tenang juga. Akan tetapi, jika komunikasinya berantakan, pasar bisa lebih panik dari rakyat. Lalu kita sebagai rakyat biasa harus bagaimana? Yang pertama, jangan langsung panik. Namanya rupiah itu bukan berarti kiamat ekonomi, tetapi kita juga harus tetap waspada. Yang kedua, mulai konsentrasi keuangan. Misalnya, pelajari cara melindungi nilai aset. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, nabung dalam bentuk tahan inflasi. Dan yang keempat, kurangi gaya hidup konsumtif. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kita harus tetap kritis. Dorong pemerintah untuk tetap transparan dan tanyakan kebijakan apa saja yang sedang dilakukan. Rupiah memang sedang lemah, tetapi bukan berarti kita ikut lemas. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya Hari Dinata. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika nilai tukar terus berada di level rendah?